Rahasia ibu-ibu bisa datang kondangan, tapi tetap bisa nabung tiap bulan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share. Serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Aku tuh sering mikir, kenapa ya tiap habis kondangan, rasanya bukan cuma kenyang tapi juga langsung mikir, lah kok dompet gue ikutan diet ya? Padahal datangnya cuma makan, salaman, foto dikit, pulang. Tapi anehnya, efeknya bisa berasa sampai akhir bulan. Dan yang bikin tambah nyesek, ada loh ibu-ibu yang kondangan mulu, tapi hidupnya santai. Nggak pernah ngeluh soal uang. Nggak pernah drama tanggal tua. Sementara aku baru 2 undangan aja udah mulai hitung koin sambil senyum getir. Yang bikin makin kesel, mereka itu kelihatannya biasa aja. Bajunya nggak heboh, tasnya juga bukan yang bikin leher pegel. Tapi kok ya tenang banget hidupnya. Sementara kita tiap ada undangan langsung mikir baju apa, terus kasih amplopnya berapa, takut dibilang pelit, takut dinilai nggak niat. Padahal yang nikah juga belum tentu inget kita pakai baju apa. Kadang tuh rasanya kita bukan datang buat doain, tapi buat adu gengsi halus-halusan yang ujungnya bikin dompet megap-megap. Dan disitulah aku baru sadar, ternyata masalahnya bukan di undangannya, tapi di kepala kita sendiri. Kita kebanyakan mikirin omongan orang, sampai lupa mikirin kondisi sendiri. Kita sibuk pengen kelihatan mampu, padahal dalam hati lagi pengen nangis sambil ngitung sisa saldo. Dari situ aku mulai mikir, jangan-jangan selama ini bukan rezeki yang kurang, tapi cara mikir kita yang terlalu keras ke diri sendiri. Aku inget banget dulu setiap ada undangan, yang pertama kali bikin deg-degan itu bukan mikirin waktunya atau lokasinya, tapi mikirin baju. Rasanya kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, jangan sampai pakai yang itu lagi. Nanti dibilang nggak ganti baju. Padahal orang yang ngomong juga belum tentu ingat aku pakai apa minggu lalu. Tapi namanya juga perasaan, tetap aja kepikiran. Apalagi kalau yang ngundang itu teman lama atau saudara yang jarang ketemu. Waktu itu aku sampai pernah buka lemari sambil ngeluh sendiri, ini baju banyak tapi kenapa nggak ada yang pantas ya? Padahal kalau dipikir sekarang, isinya ya itu-itu juga. Cuma otakku aja yang drama. Akhirnya aku beli lagi, bukan karena perlu, tapi karena pengen kelihatan pantas, pengen kelihatan gak kalah. Padahal nggak ada yang ngajak lomba juga. Belum lagi soal amplop. Aduh, ini bagian paling bikin mikir. Aku inget pernah duduk lama di pinggir kasur, sambil buka dompet, ngitung duit, sambil mikir, kasih segini cukup nggak ya? Nanti dibilang pelit nggak ya? Nanti kelihatan nggak ya nilainya? Padahal yang nikah juga lagi sibuk sendiri, nggak mungkin inget satu-satu isinya. Tapi entah kenapa pikiran negatif itu selalu muncul duluan. Dan lucunya, setelah acara selesai, pulang ke rumah bukannya senang, malah kepikiran. Besok belanja gimana? Uang belanja kepake, isi dompet tinggal sisa receh. Tapi masih sok senyum pas foto bareng. Rasanya kayak menang di luar, tapi kalah di dalam. Capek batin, capek pikiran. Tapi besok kalau ada undangan lagi, kejadian yang sama keulang lagi. Sampai suatu hari aku ngeliat temenku yang secara penampilan biasa aja, nggak perlu ada neko-neko, bajunya sederhana, tasnya juga nggak ganti-ganti, tapi hidupnya kelihatan tenang. Dia sering kondangan juga, tapi kok kayak nggak pernah kelihatan panik atau ngeluh. Aku penasaran, akhirnya aku tanya pelan-pelan sambil pura-pura bercanda, kok kamu santai banget sih urusan beginian? Dia ketawa kecil, terus bilang, aku tuh dari dulu udah nerima kalau hidup nggak harus kelihatan wah. Buat orang lain, katanya, dia lebih milih tenang di rumah daripada kelihatan keren di luar. Dari situ aku mulai mikir,
Kok bisa ya ada orang yang pikirannya sesimpel itu tapi hidupnya kelihatan lebih ringan? Dia cerita, setiap bulan dia selalu nyisihin uang khusus buat kondangan. Nggak banyak, tapi rutin. Jadi pas ada undangan, dia nggak panik, nggak bongkar tabungan, nggak ngambil uang dapur. Kalau bulan itu nggak ada undangan, ya uangnya tetap disimpan. Jadi bulan depan makin aman. Kedengerannya sepele, tapi dampaknya gede banget buat mental. Terus soal baju, dia bilang, ngapain malu pakai yang itu lagi? Wong orang juga sibuk foto sama pengantin. Bukan ngecek katalog lemari orang lain. Katanya, yang penting bersih, rapi, sopan, urusan kelihatan baru, atau enggak itu cuma di kepala kita sendiri. Dan lucunya, setelah aku perhatiin, emang bener, gak ada yang peduli. Aku jadi inget, pernah satu kali aku pakai baju yang sama ke dua acara beda, dan ternyata nggak ada satupun yang komentar, yang ada malah ada yang bilang bajunya lucu. Dari situ aku ngerasa selama ini aku capek sendiri, takut sendiri, padahal kenyataannya nggak seseram itu. Terus dia juga cerita soal amplop, katanya dia selalu pasang batas sesuai kemampuan, bukan sesuai omongan orang. Kalau lagi longgar ya agak lebih, kalau lagi sempit ya disesuaikan. Dia bilang, yang penting niat baiknya ada, doanya tulus, nggak nyusahin diri sendiri, dan anehnya, hidupnya malah lebih lancar, nggak pernah ngerasa kekurangan. Aku mulai mikir, mungkin selama ini aku salah fokus. Aku terlalu sibuk kelihatan layak di mata orang, sampai lupa bikin hidupku sendiri layak dijalanin. Aku terlalu sering mengorbankan tenang demi penilaian orang lain yang sebenarnya cuma numpang lewat di hidupku. Sejak itu, pelan-pelan aku berubah. Bukan berubah drastis, tapi pelan, sadar, dan lebih jujur sama kondisi sendiri. Kalau ada undangan, aku lihat dulu keuangan, lihat kebutuhan rumah, baru mutusin. Gak lagi maksa, gak lagi gengsi, dan lucunya, sejak aku berhenti maksa, hidup rasanya lebih enteng. Aku gak lagi deg-degan tiap dapet undangan, gak lagi ngerasa bersalah kalau ngasih sesuai kemampuan. Malah tidur lebih nyenyak, pikiran lebih adem, dan rumah juga lebih damai. Aku juga sadar, ternyata banyak ibu-ibu lain yang sebenarnya ngerasa kayak aku, cuma gak ngomong. Sama-sama capek, jaga gengsi, sama-sama pengen tenang, tapi bingung mulai dari mana. Padahal kuncinya cuma satu, berani jujur sama diri sendiri. Sekarang aku percaya, orang yang benar-benar mapan itu bukan yang paling kelihatan, tapi yang paling tenang. Bukan yang paling sering datang ke acara, tapi yang paling jarang stres mikirin uang. Dan itu nggak datang dari penghasilan besar, tapi dari cara mikir yang lebih dewasa. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa kok orang lain bisa nabung, bisa santai, sementara kamu enggak, jangan langsung nyalahin diri sendiri. Bisa jadi kamu cuma terlalu keras sama diri sendiri, terlalu nurutin gengsi, dan lupa ngasih ruang buat tenang. Pelan-pelan aja, gak perlu langsung sempurna. Mulai dari sadar, lalu atur pelan-pelan, dan belajar bilang cukup. Karena hidup itu bukan soal kelihatan paling mampu, tapi soal bisa hidup dengan damai tanpa pura-pura kuat. Kadang kita capek bukan karena kurang uang, tapi karena kebanyakan bandingin hidup sendiri sama hidup orang lain. Padahal yang kita lihat cuma highlight, bukan cicilan mereka. Kita sibuk mikirin omongan orang, sampai lupa nanya ke diri sendiri, sebenarnya kita sanggup atau cuma maksa biar kelihatan sanggup. Lucunya, makin kita kejar kelihatan mampu, makin ngos-ngosan hidupnya. Tapi pas kita mulai nerima diri dan bilang cukup, hati malah jadi lebih lega. Dompet juga ikut napas lega. Pelan-pelan kita sadar, hidup itu bukan lomba siapa paling kelihatan sukses di acara orang, tapi siapa yang pulang ke rumah dengan hati tenang dan kepala nggak penuh hitung-hitungan. Nggak apa-apa kok kalau nggak selalu ikut arus, nggak selalu sama, nggak selalu kelihatan wah, karena tenang itu mahal dan nggak semua orang mampu beli. Kadang jadi biasa itu justru luar biasa, karena kita nggak lagi pura-pura kuat di depan orang lain,
tapi jujur sama kemampuan sendiri. Dan lucunya, pas kita berhenti maksa diri, rezeki malah sering datang dari arah yang gak disangka. Bukan karena kita sok hebat, tapi karena kita berhenti melawan hidup. Jadi kalau hari ini kamu lagi belajar pelan-pelan, ngatur keuangan, gak apa-apa. Kamu gak telat, kamu cuma lagi jadi versi dewasa dari diri kamu sendiri, yang akhirnya paham kalau hidup bukan soal pamer, tapi soal damai dan cukup. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.